Bapak Ibu yang terkasih, lalu pada malam hari ini kita berbicara tentang apa? Pelayanan. Berperan. Entah dalam pelayanan di gereja, entah pelayanan di rumah, entah pelayanan di lingkungan kita. Karena melayani orang tuh gak gampang. Sudah capek-capek, masih nyebelin. Makanya saya juga kadang-kadang sudah capek-capek datang, nyebelin, gua suntik mati juga ini orang. Namun, di sini dikatakan kalau mau berperan, kalau mau melayani, jangan jadi orang yang baperan. Jadi tahu baper itu apa? Gampang ngambek, membawa-bawa perasaan. Gak boleh bawa perasaan? Boleh gak bawa perasaan? Jangan baperan. Boleh gak bawa perasaan? Ingat, perasaan itu bagian dari hidup kita. Bagian hidup kita. Jadi, perasaan adalah bagian dari hidup saya. Kalau orang tidak punya perasaan, bahaya juga. Gak boleh pelayan tidak ada perasaan. Jadi kalau datang, selamat datang. Silakan. Nanti bangku berempat. Jangan lebih. Kalau lebih, nanti COVID. Itu orang yang tidak pakai perasaan. Ingat kalau di bank, Anda tahu di bank, customer service itu selamat datang, ini bantu, itu nyaman gitu. Jadi perasaan bagian dari hidup kita tidak bisa kita tinggalkan, tetapi dalam pelayanan orang tidak boleh menekankan pelayanan lewat perasaan. Sama, hidup perkawinan pun tidak boleh berdasarkan perasaan. Karena perasaan itu datang dan pergi. Gitu? Saya pun sama. Saya kalau misa pun khotbah tidak baperan. Ada yang umat antusias ngeliatin, syukur. Ada yang tertidur, bersyukur juga saya. Jadi lihat, baperan itu berarti apa? Saya kok satu kesimpulan. Kalau orang melayani pakai baperan, orang itu tidak rendah hati. Orang itu tidak rendah. Sama dengan pasangan pun. Dalam pasangan suami istri di sini, berapa yang belum menikah? Masih ada. Saya ada teman kalau begitu. Terima kasih. Di dalam pernikahan, seperti tadi saya katakan, perasaan itu naik dulu. Waktu awal-awal kita jatuh cinta, senang banget melihat pasangan. Dan laki-laki itu akan memuji terus perempuan itu. Kenapa? Supaya dapat hatinya. Ini kamu cantik banget. Enggak, dia lebih cantik. Enggak, kamu tuh enggak ada dia. Di hatiku hanya kamu. Yang lain di luar hati. Itu baru nikah. Setelah lama-lama nikah, apa yang terjadi? Mana ada suami masih memuji istrinya? Jarang. Istrinya mau ngerjain apapun, kopi. Enak enggak? Mau lagi enggak? Maka besok lagi jangan ngomong kopi, Jadi kalau suami menyenangkan, mungkin perasaan Anda senang. Tetapi kalau suami menjengkelkan, lalu perasaan Anda drop, lalu mau ditinggalkan suaminya. Lihat, tertambah dengan sepatu. Ini sama, para suami pun selalu berkata, ngomong dulu istri saya itu baik banget. Kita tuh sering ngobrol, sering cerita. Sekarang Romo setelah menikah 20 tahun lebih,
Dia yang ngomong terus. Sampai saya mau ngomong, nanti dulu, saya belum selesai. Nanti dulu. Ya ampun. Maka suatu saat seorang suami pernah bahagia karena istrinya apa? Sariawan. Jadi lihat, perasaan tidak pernah bisa menjadi dasar bagi kita untuk melayani. Karena tadi perasaan itu datang dan pergi. Senang. Tiba-tiba bisa drop. Maka sekarang kita lihat, kalau dalam pengalaman iman, perasaan tidak boleh kita jadikan dasar untuk pelayanan. Jangan pernah lupa, sejak zaman Nabi Yeremia sampai Yesus pun melayani. Pernahkah Yesus ditolak? Sering. Dan pernah. Sering Yesus ditolak. Bahkan saudaranya pun mengatakan, dia sebagai apa? Keren. Kalau orang Katolik itu kalau ditanya tentang kitab suci langsung semuanya rendah hati. Gak mau menjawab. Takut romonya tersinggung. Kan itu bagian romo yang sebetulnya kita udah tahu, betul atau tidak? Dicabut Tuhan nyawa Anda. Saudara-saudara Yesus pernah mengatakan, dia gila. Kitab suci di sini dengan kitab suci di gereja Katolik yang umum sama ya? Sama, ini Katolik bukan? Katolik Roma toh? Kitab sucinya sama. Kenapa Anda bengong waktu Yesus disebut gila? Pernah baca atau Anda nggak punya kitab suci? Jangan-jangan. Saya nanti mau izin kepada Romo Edwin, tolonglah kolektor nggak perlu diadain dulu 1 bulan biar beli kitab suci gitu ya. Jadi Yesus pun pernah ditolak. Nabi Yeremia, nabi besar, kalau Anda ikut, di sini ada misa harian. Ada. Ini yang orang sini mana sih? Angkat tangan. Karena beberapa ditanya, mana yang paroki Santo Thomas? Oh, pantesan yang ini bukan. Ini pendatang ya? Sama. Tapi saya pendatang legal. Oh, legal. Kelihatan pakai hijau-hijau di sini. Jadi hari ini bicaranya tentang apa? Tentang Yeremia. Yeremia dilihat apa? Dia nabi yang dilawan oleh bangsa Israel. Tetapi Tuhan Allah berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan Tuhan pun berkata, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Jadi Bapak Ibu ingatlah, pada saat kita berani melayani, jangan pernah lupa kita ini milik Tuhan. Jadi walaupun orang-orang akan menganiaya kamu harus tetap bertahan. Karena di gereja Katolik itu, ngomong-ngomong, banyak komentar. Banyak banget. Anda nggak berperan diomongin. Katolik kok diam-diam saja. Anda aktif diomongin. Nah, lu lagi. Benar. Setiap acara paroki, perkawinan, dia datang. Kematian, dia lagi. Pasturnya disunat, dia lagi gitu ya. Oh, ada pastor yang belum disunat gitu ya. Jadi, kalau orang itu dia muncul, diomongin. Lebih baik mana? Lebih baik diam saja atau kita berperan dan diomongin? Lebih baik tetap baik walaupun diomongin. Benar. Bukan biar terkenal, biar orang lihat langsung emosi gitu ya. Jadi perhatikan di sana. Mau seperti apapun kita akan dikomentari. Pastor pun selalu dikomentari. Saya pernah tugas di pastoran pagi-pagi.
Itu saya senangnya pagi-pagi baca buku di kamar. Diam sendirian. Ada ibu-ibu WK. Tapi bukan WK di Santo Thomas ini. Santo Thomas ini jos. Ini di paroki Antah Berantah. Waktu saya tugas. Saya sedang diam. Itu ibu datang. Ifrater pagi-pagi diam. Ngapain? Tugas pastoral, kunjungan. Tuhan, inilah sebabnya kenapa pastor tidak boleh melukis. Lalu besoknya lagi saya kunjungan ke oma-oma melihat dengan terlihat masih pagi-pagi sudah jalan-jalan keluyuran kemana-mana. Salah melulu Tuhan. Jadi kalau kita misalnya saja ini ada 2 umat, ada 4 kubu. Dia menyenangkan 2 kubu, keinginan kanan dan kiri yang gampang. Saya menyenangkan umat sini. Umat itu senang atau tidak? Ya suka. Saya menyenangkan sini. Dia nggak suka. Saya menyenangkan semuanya. Emangnya saya senang orang lain. Capek kalau mau ngedengerin orang lain. Ingat itu. Capek. Maka sama di dalam pelayanan pun kita akan capek kalau cuma ngikutin orang lain. Jadi kalau begitu berperan melayani apa dasarnya? Apa yang harus saya lakukan? Jadi perhatikan kalau kita tahu para nabi pun ditolak, bahkan Yesus pun ditolak. Berarti apa? Risiko seorang pelayan harus siap ditolak. Saya ingat apa yang dikatakan Bapak Paulus Fransiskus. Kalau kamu pelayanan ditolak, tidak apa-apa. Asal jangan ada satu domba pun tidak diperhatikan oleh gereja. Keren banget Bapak Paulus. Jadi kalau kamu pelayanan ditolak, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada anak Allah yang tidak dilayani. Ini kerikil-kerikil pelayanan. Jadi motivasinya apa? Ada pelayanan-pelayan yang kadang-kadang pastor, saya mau melayani karena sudah tidak punya pekerjaan lagi, sudah pensiun. Udah banyak waktu sekarang untuk pelayanan. Hei! Jangan menjadikan waktu pensiun untuk pelayanan. Pelayanan itu pemberian diri, bukan ngasih waktu kosong. Dan maaf, ada juga anak muda yang mengatakan, pastor maaf, saya masih muda. Sibuk! Nanti saja saya pelayanan kalau sudah punya waktu. Dan dia betul punya waktu setelah dia tertidur pagi. Tinggal didoakan orang ini. Macam-macam motivasi. Ada juga orang, ya kadang-kadang kita lucu juga ya orang Katolik. Orang Katolik kan senang sekali kalau anak-anaknya sekolah di gereja, di sekolah Katolik. Betul atau tidak? Betul. Karena sekolah Katolik disiplin lah katakanlah. Tapi kalau sudah datang itu kan mencarikan kalau ada wawancara ya kalau mau sekolah itu untuk menentukan uang pangkal. Ya atau tidak? Ibu-ibunya tuh pinter. Semua perhiasan diturun gak dipakai. Itu tas yang tadinya Louis Vuitton jadi plastik kresek gitu ya. Pakai sandal. Biar uang pangkalnya murah. Ada yang seperti itu? Bertobatlah. Melihat. Menyedihkan. Seringkali. Motivasinya apa? Ada juga yang ke gereja, motivasinya apa? Romo, kami kan orang Katolik, kalau minggu nggak ke gereja itu seperti ada yang salah. Jadi ke gereja hari Minggu itu sebagai sebuah apa? Kewajiban. Maka kalau udah kewajiban, duduk, tiba-tiba lihat romonya. Yang ini. Apes. Pasti lama.
Jadi motivasinya apa? Maka Bapak Ibu ingat enggak? Dulu ada di gereja kita misa penyembuhan. Masih ingat? Masih? Sekarang ada atau tidak? Tidak diperbolehkan lagi misa penyembuhan. Ya, baru kemarin. Ini tidak sadar bahwa setiap misa itu penyembuhan. Oh ya. Bukan hanya punya Cikanyere, maaf. Lalu kenapa pas di Cikanyere ada penyembuhan, di Santo Thomas ada penyembuhan? Malah sakit. Kenapa cobain? Kenapa di Cikanyere ada penyembuhan? Karena orang datang sudah dengan niat ingin disembuhkan. Betul. Motivasinya. Sedangkan ke gereja Santo Thomas. Iya, tetap gereja Santo Thomas. Kalau bisa gitu. Mau kemana Bu? Bisa. Niatnya aja kayak gitu. Mana mungkin disembuhkan oleh Tuhan. Betul atau tidak? Mana mungkin pulang sebagai orang yang terberkati. Maaf ya, kalau Anda tersinggung, ya nggak apa-apa. Udah nggak perlu keluar Pak. Bayar 2 kali. Mana mungkin. Jadi kalau motivasinya hari Minggu ini hanya untuk datang doang, ya ini hari Tuhan, wajiblah. So, Anda benar, Anda sudah mendapat upah. Yaitu apa? Anda sudah melakukan kewajiban dengan baik. Tapi pada saat saya misa di sana, pagi-pagi benar saya harus datang. Bahkan tempat duduk pun dibuki. Yaitu tidak oleh tas. Iya, begitu niatnya. Lalu pada saat misa pun apakah Anda ngantuk? Tidak akan. Karena apa? Ingin disembuh. Jangan pernah lupa di seluruh kitab suci kalau Yesus menyembuhkan. Apa kata-kata Yesus? Kenapa imanmu? Imanmu menyembuhkan. Imanmu menyelamatkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Yesus nggak pernah ada iseng-iseng kok, nggak pernah. Yesus melihat orang menderita. Sehat. Sembuh. Kaya. Istri 2. Enggak. Yesus nggak pernah iseng kayak gitu. Enggak. Ingat, mujizat itu tidak tiba-tiba jeblek. Ya. Justru orang itu percaya, bila aku jamah jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh. Iman, motivasi. Maka pelayanan, ada yang pelayanan, ingat, pelayanan, ada yang dalam pelayanan orang semakin mencintai Tuhan. Ada yang pelayannya up and down itu tadi. Pernah kok ada orang yang ngomong, selama pastor Eko gue gak akan datang lagi. Dan saya tenang-tenang saja. Ya gak apa-apa. Jadi perhatikan di sini. Kita akhirnya harus memurnikan motivasi pelayanan. Ingat, di dalam pelayanan tentu kita punya tujuan. Ada usaha, ada kesulitan, ada teman. Dan ini seringkali dilupakan. Apa? Iman. Pelayanan itu harus muncul dari iman. Pelayanan itu adalah sebagai sebuah tindakan bahwa saya mau mencintai Tuhan. Jadi harusnya orang yang semakin melayani semakin mencintai Tuhan. Dan kalau Anda semakin lama mencintai Tuhan, Anda pun semakin lama tidak akan tegaan pada orang lain. Maka pelayanan di gereja itu bagusnya apa?
tidak ada bayaran. Halo, nggak ada. Maka saya di gereja saya ada OMK di paroki kami lebih senang melayani di gereja Kristen daripada di gereja Katolik. Kenapa? Cien lah cien. Ada cuannya. Jadi sekali pelayanan dia dapat 250.000. Di gereja Katolik dapat apa? Dapat sakit hati. Maka kadang-kadang maaf. Ada kur yang sakit hati. Karena setelah misa pasturnya nggak terima kasih sama kur. Loh, Anda tuh kur bukan melayani pasturnya nih, coy. Jangan lupa loh, pastur di sini paling-paling berapa tahun di sini? Ya kan? Tidak lebih dari 3-5 tahun dipindahin. Tenang aja. Jangan gelisah hatimu. Kalau sudah tidak tahan, mari kita novenakan. Jadi perhatikan, saya harus sadar kalau Anda sudah bertugas di sini, Anda tidak melayani imam. Tolong itu. Anda melayani Tuhan. Jadi jangan sampai kita pun harus menarik supaya pastornya senang sama kita. Ya bener. Tolong. Dirubah cara pandangnya. Dirubah motivasinya. Saya pun sama, saya datang ke tempat ini untuk apa? Berbagi. Waktu Pak Heru dengan satu rombongan datang, kan ingat ya, ini itu kan kampung. Kelapa Dua itu kan kampung. Saya dengerin dulu, tenang aja. Langsung jempol. Langsung keluar serigalanya. Wah. Dari kampung Kelapa Dua ke kampung Tangerang. Itu berjam-jam. Lalu saya mengatakan, Pastor, saya dengan senang hati. Saya datang ke tempat ini untuk berbagi apa? Kecintaan saya kepada para pelayan. Saya ingin orang Katolik itu melayani bukan karena pastor. Saya pun sama. Di sini Anda senang syukur pada Allah. Jadi perhatikan di sini bahwa kita harus mengubah apa? Pola pandang kita bahwa kita ada di gereja Katolik karena iman. Karena saya percaya. Saya melayani karena saya percaya. Bahkan saya bertahan hidup dengan orang yang saya cintai dulunya. Sekarang menyebabkan saya percaya. Bapak coba pandang istri Bapak. Jangan istri orang lain. Bapak orang lain lagi. Bapak percaya bahwa beliau ini diberikan Tuhan kepada Bapak? Ya, percaya. Cinta itu karya Tuhan. Maka Anda bisa bertahan berpuluh-puluh tahun dengan pasangan Anda ini. Karena Tuhan. Dengan lupa itu. Kita saya tanya, Bu, kalau itu tanpa Tuhan, bisa tahan dengan Bapak? Lihat Ibu jujur. Terima kasih atas kejujuran, Bu. Kalau tanpa Tuhan, saya sudah akan ngomong kepada Tuhan, ini titipanmu, saya kembalikan pada kamu. Panggil dia secepatnya. Lalu pasangan, dia duluan Tuhan, gitu ya. Jadi jangan pernah lupa, di dalam setiap panggilan, entah hidup bersama ataupun dalam pelayanan, selalu harus ada iman. Bahwa Tuhan berkata. Ini yang menyebabkan kenapa di sini kan punya bapak ibu, bapak-bapak punya anak-anak yang sudah mulai remaja ya. Kenapa anak-anak remaja sekarang sulit menikah? Tapi mereka takut memilih.
Mereka takut memilih. Jangan-jangan nanti putus. Jangan-jangan nanti dikecewakan. Jangan-jangan gue diduakan. Jangan-jangan dan akhirnya tidak berani memilih. Karena yang mau dibangun sudah ketakutan. Maka saya paling jengkel kalau ada perkawinan orang sekarang, suka ngomong sebelum perkawinan, kami mau harta terpisah. Ada loh. Ada. Lalu saya tanya, kenapa? Nanti kalau cerai, supaya nggak repot. Kalau kamu mau menikah dan sudah takut cerai, jangan nikah. Ngapain lo? Lalu saya tanya, mau bisa hidup sendiri? Bahagia. Ya sudah, ngapain dengan nikah dia? Jadi kalau Anda takut cerai, ya jangan nikah. Kalau Anda mau nikah, Anda harus punya apa Bapak Ibu? Iman. Percayalah. Saya pun sama, sewaktu saya diminta untuk menjadi pastor. Saya ditanya oleh itu, Eko, kamu siap jadi pastor? Siap, mau jujur. Kamu yakin kamu tidak tergoda oleh wanita? Ibu tahu jawabannya apa? Ibu yakin? Saya aja gak yakin ya Bu. Saya normal Bu. Saya normal. Saya masih tahu mana yang cantik dan tidak. Saya normal. Tetapi saya akan mengatakan apa? Dengan bantuan Tuhan. Saya punya iman. Kalau Tuhan sudah memanggil saya, Tuhan yang akan menguatkan. Ingat itu. Maka sama. Kalau Anda sudah menikah, Tuhan yang akan menguatkan. Selama apa? Selama kita punya keyakinan, Anda menjawabnya nggak yakin deh. Selama kita hidup dengan Tuhan. Ya. Dia itu adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupa ini. Bapak nyakitin dia, Bapak nyakitin Tuhan. Ya iyalah. Ya, oh gitu toh. Iyalah. Bapak ingat, ini bagus ya. Kalau dalam sakramen permandian, tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Air. That's right. Kalau ekaristi, tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Lewat apa? Sakramen perminyakan, tanda kehadiran Tuhan lewat apa? Minyak suci. Sakramen perkawinan, kehadiran Tuhan lewat apa? Tangan. Ini Tuhan. Lewat apa? Pasangannya. Oh, pasangannya. Sorry. Telinga saya. Pasangan. Kehadirannya. Maka sakramen perkawinan terjadi pada saat janji. Janji perkawinan. Itu tempatnya yang kudus. Makanya tadi Bapak betul mengatakan. Apakah saya dekat dengan Allah itu otomatis harus dekat dengan dia? Ya iyalah. Kalau bukan Bapak yang dekat dengan dia, emangnya pastor paroki harus dekat dengan istri Bapak? Nah, saudara, lihat di sini, saya tidak akan melihat ini. Mari kita lihat. Pelayanan itu beban atau berkat? Mari kita lihat di dalam Injil. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 adalah Injil akhir dari Yohanes. Ini Injil di mana Yesus mau meninggalkan para rasul. Anda pernah mendengar Injil ini? Pasti. Karena Injil ini berkat antara Yesus dengan siapa? Petrus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku
lebih daripada mereka ini. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Lihat di sini ada yang aneh. Kan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus apa? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Apa jawab Yesus? Aneh, harusnya Yesus ngomong apa? Ya samalah, sama. Mengerti maksud saya? Tetapi jawaban Yesus apa? Gembalakanlah domba-domba. Sampai berapa kali? So what it means, if you love God, you must serve. Jadi kalau engkau mencintai Tuhan, maaf, omong kosong. Kalau engkau menjadi orang Katolik yang tidak peduli. Kalau engkau mencintai Tuhan, omong kosong. Kalau engkau menjadi Katolik yang tidak mau melayani. Anggap maksud saya. Jadi ibu-ibu perhatikan di sini, bapak-bapak perhatikan di sini. Yesus itu lucu banget waktu Petrus, aku mengasihi engkau. Tidak, Yesus tidak berkata, Petrus, saya juga mengasihi engkau. Enggak, gembalakan domba-domba. Gembalakan domba-domba. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, you love God, you must love people. Karena pelayanan adalah tanda cintaku pada Allah. Nah tadi Bapak benar, sekali lagi saya referen kepada Bapak. Bapak tadi mengatakan, kalau begitu saya mengasihi Tuhan, berarti saya harus mengasihi pasangan saya. That's good. That's right. Mungkin Anda tanya, lah kalau pastor mengasihi siapa? Umat yang kayak gini. Nggak mau. Ya, baik, oke lah umat. Ya. Tapi kan umat itu besar banget. Saya tidak bisa melayani umat. Begitu banyak. Anonim kadang-kadang. Saya harus belajar melayani teman. Sepastinya. Karena itu rumah saya. Itu rumah saya. Ingat. Kalau saya tidak bisa membangun surga di rumah, jangan harap saya bisa membangun surga di luar. Salah. Maka Bapak Ibu hati-hati, pelayanan itu bukan pelarian. Ya, gak beres di rumah, pelayanan saja. Hati-hati. Ini jebakan setan, enak Batman lagi. Anda terlalu banyak nonton rupanya. Ini jebakan kuasa jahat. Jadi pelayanan itu bukan pelarian. Saya pun sama. Saya berusaha untuk apa? Rukun dengan dua teman pastor. Saya berusaha rukun. Ibu enak menikah karena merasa cocok. Itu lebih tidak. Cocok loh. Siapa yang menyuruh Anda menikah dengan pasangan Anda? Tidak ada yang menyuruh. Anda sendiri yang tahu. Betul atau tidak? Kita jadi imam tidak boleh milih.
Tidak bisa. Kamu tugas dengan dia. Hah? Orang sulit ini. Biarin. Ya sudah. Saya nikmati. Syukur pada Allah saya mendapatkan talenta sejak kecil dari ayah ibu saya yang sungguh menjaga rumah. Ayah saya, Bapak Ibu, ayah saya itu prodiakon, lektor, tata tertib. Cuma tinggal ditahbiskan saja dia belum. Hari Minggu tuh bisa hari Minggu bisa 4 kali. Padahal pasturnya aja bisa cuma 2 kali, nggak boleh lebih dari itu. Beliau 4 kali. Sampai sering kali saking padatnya. Penuh kok. Ibu saya hanya anggota WKRI dan KUR. Memang kami satu keluarga senang menyanyi. Dan walaupun setiap penyanyi tidak ada yang kompak. Gak perlu dijelaskan. Ya itu yang jelas. Ini rahasia dapur. Jadi apa yang saya mau katakan, walaupun ayah saya aktif, ibu saya aktif, tetapi tetap rumah itu adalah surga. Kami selalu berkumpul. Saya paling dekat, saya beberapa kali bicara, saya paling dekat dengan ibu. Ibu tuh kalau pulang, ibu saya belajar. Ibu pulang dari kantor selalu bawa oleh-oleh untuk anak. Anak ibu 4. Dan kalau bawa makanan misalnya bakwan, ya 4. Dan ibu serahkan pada Eko. Eko, anak nomor 1 kok. Pemimpin. Eko, bagi siap bu. Kau selalu lihat mana yang gede. Lalu saya mengatakan, yang gede punya Eko. Lalu adik saya nomor 2 itu saya beli. Dia laki-laki. Dia kesayangan ayah, karena dia pintar. Kenapa kakak selalu gede? Kakak nomor 1. Nomor 1, paling gede. Lalu adik saya kurang aja, tapi kakak bodoh. Biarin, kata saya. Walaupun bodoh, bisa mengatur yang pintar, kata saya. Kamu diam. Ibu itu kemana-mana selalu bawa. Dan itu pun masuk ke dalam diri. Saya kalau pergi jauh, saya bawa oleh-oleh. Mereka senang. Dan oleh-olehnya, saya selalu balik ikan yang saya mau. Saya selalu tahu, oh dia suka makanan ini, dia suka makanan ini. Saya bawa. Memang belum tentu saya suka, nggak apa-apa. Orang ini kan untuk menyenangkan mereka. Jadi kalau saya pergi kemana-mana, mereka senang. Mau kemana lagi? Ya, apa-apa, pergi. Karena tahu pulangnya bawa oleh-oleh. Karena suatu hari, saya diberi tugas untuk memberikan renungan di Peristiwa 2 di Bandung. Lalu dapat bakso Malang. Makanannya. Atau malam ini bakso Malang atau bukan? Ya saya juga tidak tahu. Lalu saya tuh kalau di tengah-tengah agak nggak bisa makan. Jadi saya mengatakan, saya nggak mau makan. Romo dibawa aja ya. Ya kalau dibawa berarti teman-teman saya juga dikasih dong. Ya sudah nggak apa-apa. Berapa Romo? 8 gitu. Bener loh ini di biara betul bukan di pasuran waktu itu. 8 Romo. Ibu gue kan langsung apa namanya menyesal. Aduh 8 gitu. Ibu sudah ngomong kan. Iya 8 porsi ya Romo. Iya. Di bawah itu bakso Malang 8. Saya taruh di apa namanya rangkau saya. Iya. Pulang itu jam 10. Teman-teman sudah masuk kamar. Saya betul kamar teman. Woi, bakso Malang. Keluar semuanya. Coba kalau saya gedor, Rosario. Kagak ada keluar. Apa yang terjadi pada saat saya kumpul bersama, saya mencoba menyenangkan mereka pun kita ngobrol bareng, sukacita, ketawa, rekreasi bareng, jalan bareng.
Walaupun kadang-kadang aneh bapak-bapak jalan-jalan dengan pasir. Kenapa? Laki-laki semua. Apa yang saya mau katakan? Bahwa saya sungguh menikmati dengan teman-teman. Disitulah tempat pelayanan terbaik. Jadi kalau Anda bisa membuat keluarga menjadi tempat yang nyaman, maka pelayanan itu keluar dari sebuah kelimpahan. Bukan keluar dari sebuah kekurangan. Maka orang yang baperan dalam pelayanan, kenapa? Karena tidak dihargai di keluarga. Tidak merasa dicintai di keluarga. Tidak nyaman di keluarga. Maka cari kenyamanan di tempat lain. Cari cinta di tempat lain. Cari perhatian di tempat pelayanan. Kasihan deh. Jadi keluarga adalah tempat bagi kita untuk menikmati. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kalau tadi Yesus berkata, apakah engkau mencintai aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Maka pelayanan itu adalah tanda cintaku pada Allah. Kalau tanda cintaku pada Allah, maka jangan pernah lupa identitas pengikut Kristus adalah apa? Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Setuju? Setuju? Oke. Kalau saya mengasihi orang yang patut dikasihi, gampang. Betul banget. Dia nurut, baik, mendukung, enak banget. Jalan cintanya smooth. Bener? Nyaman? Yang dicintainya itu si borok-pokok. Tidak tahu diri. Sudah dicintai malah mengkhianati. Apa resepnya? Setiap hari kasih racun. 1 sendok makan. Ini dia Bapak Ibu yang terkasih. Ini pentingnya salib Bapak Ibu, lihat di depan. Ini pentingnya. Salib itu mau mengatakan apa? Walaupun dia tidak layak dicintai, dia tetap mencintai. Kenapa? Karena saya sudah janji untuk mencintai. Maka Bapak Ibu, kita break dulu setengah jam. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bahwa kalau mau mencintai Yesus itu, berarti apa? Kita harus menyangkal diri. Memikul salib dan mengikuti aku. Salah satu hal yang menarik dari paroki ini adalah waktu saya melihat ke atas. Anda sadar ada burung apa? Pelikan. Burung pelikan itu emaknya, ibunya, menyobek tempat makanannya. Dan pada saat disobek, makan keluar darah dan ikan di sana yang sudah dimakan oleh ibu itu. Dan akhirnya anak-anaknya bisa memakan. Tentunya kita tahu, ibu pelikan itu mati. Dan anak-anaknya hidup. Inilah tuntutan sebuah pelayan. Jadi pelayanan itu memang bukan mencari kenikmatan. Bukan mencari fasilitas. Bukan. Maka di gereja tidak pernah boleh, mohon maaf, tidak pernah boleh. Walaupun suami Anda brimob jenderal, tidak boleh di sini khusus untuk jenderal. Yang Gusti ngomong modar ya modar gitu ya.
Tidak ada. Di dalam gereja tidak ada privilege. Tidak ada siapa yang dihormati. Yang dihormati cuma satu. Lihat. Maka di dalam pelayanan lihat. Pelayanan itu berarti apa? Mencintai Kristus. Bukan mencintai diri sendiri. Jadi kalau orang sampai pelayanan itu baperan, itu berarti apa? Masih pusatnya diri sendiri. Cari kepuasan, cari kenikmatan, cari kesuksesan, cari nama baik, cari popularitas. Saya sebetulnya menjadi imam 25 tahun saya tugas di rumah retret. Tidak dipindah-pindah. Saya ingat tahun ke-15. Saya itu kan sudah bosan. Nah, di rumah retret itu kan cuma di rumah. Anda pernah ke Pratista? Cisarua Cimahi. Itu rumah retret milik Ordo Salib. Tempatnya bagus banget. Jadi kalau kita memandang ke bawah, itu kita bisa melihat 3 kota. Bandung, Cimahi, Padalarang. Kalau melihat ke belakang, bisa lihat tangkuban perahu, berbentuk perahu yang terbalik. Ingat kan, itu adalah legendanya perahu yang ditendang oleh perempuan. Jangan macam-macam dengan perempuan. Perahu ditendang jadi gunung. Anda ditendang, kalah. Jadi rumah retret itu bagus sekali dan saya tinggal di sana total 25 tahun. Tahun ke-15 saya diomongin sama teman-teman. Kok kamu tuh punya teman udah pindah-pindah, kamu tidak pindah-pindah. Enggak bosan? Ya bosan sih. Minta. Kebetulan pimpinan saya waktu itu provinsi aja Pastor Anton, yang sekarang jadi uskup Bandung, Pastor Anton. Dia provinsial. Jadi kalau Ordo Salib itu pimpinannya provinsial. Seluruh Indonesia. Kalau Romo Edwin itu pimpinannya Pak Uskup, karena beliau projo. Saya pimpinannya provinsial. Lalu saya hadapi, ini kan teman saya. Kan kalau kopeng kan, ya namanya kita harus main belakang juga toh. Saya datang kepada dia, waktu itu belum jadi uskup toh. Saya udah 15 tahun toh. Kenapa kok? Jadi pastor 15 tahun cuma di Pratista terus, yang lain udah pindah. Saya aku nggak pindah. Tolong dong, kamu kan keren. Gua tahu waktu hancurnya lu dulu sering aniaya gue. Lalu Pastor Anton ini ngomong, oh gitu ya kok, bagus. Kamu dari 15 tahun, kamu jadi pastor OSC. Ya betul kok. Kita kan sama pastor OSC. Ya. Tapi ingat OSC itu harus tahu ya. Dari kemiskinan, ingat kemurnian, dan apa kok taat. Jadi ingat, kamu harus taat dengan pimpinan. Ya kan kita teman, betul kok. Karena kita teman, maka saya katakan, kami sudah bisa lagi. Terus saya tanya, sampai kapan? Dan beliau berkata apa? Sampai mati. Akhirnya saya pulang lagi ke Pratista. Di sana kan ada kuburan. Saya tandain, ini tempat gue. Jadi saudaraku, apa yang mau saya katakan? Bahwa di dalam sebuah panggilan, kita belajar untuk apa? Tahu bahwa saya menjadi imam itu pilihan saya. Maka sama, saya menikah itu pilihan saya. Dengan dia itu pilihan saya. Maka sama, saya mau melayani pun itu pilihan saya. Saya mau jadi Katolik pun itu pilihan saya. Walaupun saya sejak kecil dibaptis di Katolik, betul.
Apalagi ibu saya itu muntilan. Anda tahu muntilan? Cikal bakalnya orang Katolik. Masih di kampung itu udah Katolik dia. Jadi ibu saya dari muntilan itu Katolik banget. Saya dibaptis. Teriak-teriak nangis. Ibu teriak, tuh lihat calon rokok. Padahal saya protes. Gak mau saya ngikutin Kristus, gak mau. Gitu. Tapi akhirnya setelah saya besar, saya bisa keluar dari Katolik, bisa. Tetapi tidak. Saya mencintai Katolik. Karena saya mencintai Katolik, karena Katolik pilihan saya, apakah di dalam gereja Katolik tidak ada hal yang jelek? Yang ngomong banyak itu bertobatlah. Jangan ngomong banyak, ada. Lebih banyak yang baiknya, Bu. Sorry. Lebih banyak yang baiknya. Kalau bukan, kenapa bisa bertahan beribu-ribu tahun? Betul ada karya kejahatan, karya iblis. Tapi lebih banyak karya Tuhan. Jadi ada cacat dalam gereja Katolik? Ada. Tapi saya tetap bangga. Saya tidak akan pernah mau menjelek-jelekan agama saya. Kenapa? Karena pilihan saya. Saya mencintai. Sama, saya pun menjadi imam. Saya berusaha untuk tidak menjelekkan sesama imam. Walaupun kadang-kadang ada umat, pasti dia nggak bisa khotbah, nyebelin. Saya hanya berkata, Bu, doakan. Jangan diomongin, didoakan. Supaya apa, Romo? Panjang umur. Jadi, ibu lebih menderita. Karena ini pilihan saya tidak pernah mau menyesal menjadi pastor. Enggak, saya menikmati jadi pastor. Saya bahagia jadi pastor. Maka saya tidak pernah datang menjadi pastor yang tidak boleh ketawa. Pastor itu serius. Karena mau menghadap Tuhan serius. Ya. Jadi perhatikan, di saat kita tahu sudah memilih, pasti ada hal jeleknya, tetapi itu resiko sebuah pilihan. Ingat. Maka sama, menjadi pelayan pun itu resiko sebuah pilihan. Menjadi pasangan dia pun, dan dia tidak seperti yang saya harapkan, dan Anda berkata, Tuhan, lihat dia seperti ini. Saya yakin Tuhan akan berkata, kowe sing milih lho. Aku ket dhewe ngomong ojo, kowe nekat. Saiki yo rasakno. Yang tidak mengerti langsung error. Sinyal Anda tidak Telkomsel. Jadi ini pilihan kita. Jadi kalau sudah memilih, tolong setialah. Kenapa? Karena hanya kesetiaan yang membuahkan damai. Di sini ada OMK, saya senang. OMK itu cara mendengarkan seminar beda. Kalau orang tua itu begini. Kalau OMK itu sambil berpegang handphone. Kenapa? Karena butuh. Di mana? Di sini. Kamu sedang apa? Dengerin si pasut gila ngomong. Ya udah pergi aja. Tugas, udah dikasih makan, masa nggak tugas? Jadi lihat, kadang-kadang orang muda itu agamanya pun mudah pindah-pindah. Tergantung pacarnya. Saya pribadi memang kadang-kadang prihatin. Jadi kadang-kadang dia sedang.
Orang muda seringkali mudah marah dengan Tuhan. Mudah marah dengan gereja. I don't like God, I don't like Catholic, I will go out. Pergi aja begitu. Pas mau kawin datang ke gereja lagi. Pastor mau diberkatin. Dulu kamu gak aktif. Ya sekarang bertobat. Setelah diberkatin, kumat lagi dia. Balik-balik apa? Ke gereja mau ngapain? Bukan. Perminyakan. Kalau yang kayak gitu saya gampang. Orang muda yang saya tahu kayak gitu langsung berminyakan. Tuhan sekarang juga ambil dia. Jadi mohon maaf. Seringkali orang-orang muda hanya mengambil yang enak-enaknya doang. Nggak bisa lah. Saya selalu pakai prinsip apa? Saya mau enak atau tidak enak jadi pastor, saya tetap jalan. Karena masalahnya bukan enak atau tidak enak. Pada saat tidak enak, tetapi pada saat saya bisa menikmati, menjadi enak. Maka saya seringkali ngomong kepada pasangan suami istri. Bu, Pak, tolong. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan, jangan terlalu sibuk dengan anak. Jangan. Anak itu bonus dalam perkawinan. Maka kalau anak mengacau hubungan suami istri, tolong letakkan anak di kamar dulu, kunci. Kasih makanan. Anda berdua pacaran lagi. Perlu pacaran lagi. Tolong yang sudah tidak biasa memegang tangan istri, mulai dipegang lagi. Walaupun semuanya jempol. Jadi perhatikan, untuk mencintai kembali itu kita harus berani menyangkal diri. Maka kalau kita berani untuk mencintai Kristus, mau masuk di dalam sebuah pelayanan, apa yang dikatakan Yesus? Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita berbuat baik di depan orang bukan supaya dipuji, supaya orang itu sadar bahwa dia dicintai, bahwa dia dikasihi. 3 hari yang lalu saya malam-malam sedang kerja mau buat makalah ini. Tiba-tiba saya ditelepon dari ketua lingkungan, Romo tolong, ada umat yang oma-oma minta perminyakan. Kebetulan lingkungan kami. Oh baik, Pak tolong share location. Saya ketua lingkungan tidak bisa mendampingi Romo. Tidak apa-apa, yang penting ada yang mau diperminyakan. Oh ada, baik. Yang lucunya adalah apa? Roma itu, dia sedang duduk. Ada anaknya. Terus saya ngomong, Oma kita berdoa ya. Jadi, kita berdoa. Nggak denger, saya nggak denger. Saya datang doa nggak perlu bayar saya. Oh baik. Oh kalau bayar saya. Kalau duit tahu aja si Oma kata saya. Lalu saya mengatakan, Oma kenapa mau perminyakan? Romo 2 hari lagi saya mau dioperasi. Di paru-paru saya banyak air. Saya tolong didoakan. Saya takut banget Romo. Baik. Usianya 89 tahun. Ngomongnya kenceng banget. Karena dia tuli. Jadi dia kenceng sama saya. Oma jangan kenceng-kenceng, saya gak tuli. Tapi saya gak dengar. Ya Oma tuli kata saya itu. Lalu saya itu nyanyi. Saya dengar. Hadir batas kuasa Tuhan. Saya itu nyanyi pelan. Si Oma itu ngikutin. Kaget ya. Terus saya doa. Doa itu saya tidak kencang-kencang. Oma itu ngikutin.
Tuhan benar, kan ada anaknya. Itulah anaknya saya itu menjawab. Si Oma ini menjawab. Lalu doa apapun, diam. Dia mengikuti, lalu saya buat tanda salib, saya beri perminyakan. Setelah itu saya doakan, saya tumpangi tangan. Setelah selesai, saya berkata, Oma, tadi waktu doa, Oma bisa ngikutin. Padahal saya nggak keras-keras loh. Tadi kedengaran Romo ngomongnya. Sekarang saya nggak denger lagi ngomong-ngomong apa. Malah. Saya kaget. Ini karya Roh Kudus apa ya kata saya. Ya sudahlah kata saya. Ditemanin juga lah, lama-lama juga makin mangkol. Saya kan nggak nyambung ngomong. Sudah, Oma, bagaimana? Akhirnya saya kaget. Oma bagaimana? Apakah Oma takut? Masih takut? Ini Romo, setelah Romo doakan, saya siap. Saya berkata, kenapa Oma? Tuhan menyertai saya. Saya tidak takut. Jujur saja saya pulang. Senang sekali. Tuhan, syukur. Saya boleh menjadi alat. Apakah setiap perminyakan berakhir seperti itu? Baru satu yang seperti itu, saudara-saudara. Yang lain biasanya setelah perminyakan meninggal dunia, saudara-saudara. Jadi saya memang paling jagoan mencabut nyawa. Mau dicobain? Jadi lihat, artinya saya tahu saya melayani, betul. Kadang-kadang Tuhan memakai saya, oke. Kadang-kadang Tuhan pun tidak memakai saya. So, harus oke juga. Namanya Roh Kudus itu mau memakai terserah Roh Kudus. Anda pernah ikut KRK, Kebangunan Rohani Katolik? Di dalam Kebangunan Rohani Katolik seringkali ada pendoaan. Didoakan beberapa orang resting disebutnya. Dan itu kalau udah mendoakan banyak banget. Saya beberapa kali ikut mendoakan. Dan kalau sudah mendoakan ada catcher namanya. Catcher itu kalau jatuh ada yang megang. Sebelah saya itu pastor, yang lain juga pastor. Kita berdoa. Yang sebelah saya itu kubrak. Dan pada saya itu, saya mendoakan orang gak kubrak. Tiba-tiba pas terakhir ada seorang anak muda datang kepada saya. Saya doakan. Dia mulai linglung. Ya sekarang bagian gue. Syukur pada Allah dia kubrak, saudara-saudara. Saya senang berhasil. Sukses. Setelah itu saya ketemu setelah KRK. Gimana tadi sudah didoakan? Ya Romo, saya jatuh Romo. Gimana damai kamu? Saya ngantuk lagi Romo. Wah, asem tenan gue kata saya itu. Tak pikir Roh Kudus. Jebule ngantuk gitu. Enggak tahu Romo, pas di depan kok saya ngantuk. Jadi saya ngantuk jatuh Romo. Terus damai enggak? Enggak damai, malu yang ada Romo ada dia. Jadi di sini kita harus sadar kalau saya mau melayani harus siap. Kadang-kadang gagal dalam melayani. Harus siap. Tuhan tidak memakai saya. Oke, enggak apa-apa. Tetap saya melayani. Karena tugas saya adalah apa? Tugas saya adalah apa? Tugas saya adalah apa? Tugas saya adalah apa? Tugas saya apa?
Tugas saya apa? Lebih baik saya nggak dibayar juga nggak apa-apa. Asal jawabannya benar, tolong. Tugas saya apa? Udah, makin kacau, udah makin kacau. Coba panitia, semoga panitia menyenangkan saya. Tugas, panitia itu gaya pakai nempel di sini. Tugas saya apa? Ya sama aja. Tugas saya adalah gembalakan domba. Lo kembali pada kitab suci dong. Bahasanya agak lebih surga sedikit. Melayani. Emangnya saya pelayan toko, Pak? Gembalakanlah domba-domba. Tugas kita. Ingat, menggembalakan bukan hanya tugasnya imam. Ya, tugas Anda juga. Kita lihat, kenapa kok menjadi tugas kita? Saya dituntut menjadi seorang pelayan itu menjadi manusia yang berhati seperti Tuhan. Berhati seperti Allah itu seperti Yesus yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasih. Jadi kalau orang hatinya seperti Tuhan, maka bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang berhati seperti Tuhan? Mari kita belajar dari Yesus. Yesus menjalani hidupnya sebagai sebuah pilihan. Sama tadi. Saya yang mau jadi Romo. Saya yang mau Katolik. Saya yang mau menikah dengan dia. Atau saya yang mau jadi single. Oke, saya tidak mau menikah. Itu oke, itu pilihan Anda. Asal jangan Anda memilih saya tidak mau menikah karena tahu dalam perkawinan hanya ada kesakitan saja. Jangan. Saya sekolah di Filipina, counseling. Beberapa teman saya tidak mau menikah karena tahu bahwa di dalam perkawinan banyak sekali wanita dinikahi. Maka mereka tidak mau menikah. Mereka ingin punya anak, ingin mengangkat anak. Jadi mereka single parent, single mother. Tapi pilihan hidup seperti ini, maaf, kurang tepat. Karena memilih atas dasar ketakutan. Mengerti maksudnya? Takut dilukai, takut nanti dihianati. No. Anda kalau mau memilih tidak menikah, Anda harus punya makna. Saya pernah ketemu dengan seorang yang tidak menikah. Dia berkata, ngomong ngapain menikah? Saya kata, yang penting lebih baik saya kerja, cari duit. Setelah punya duit, saya bisa jalan-jalan kemana-mana yang saya mau. Oke, silahkan. Tapi Anda akan menemukan kekosongan dalam diri Anda. Karena orang itu menemukan kebahagiaannya pada saat hidupnya berarti untuk orang lain. Betul tidak? Saya pernah rekreasi sama-sama dengan keluarga besar ayah, adik-adik saya. Kami keluarga kan 4 bersaudara saya, 3 adik saya sudah menikah. Kita jalan-jalan, lalu pada saat kita ke taman, keponakan-keponakan saya itu lari kepada ayahnya masing-masing. Papa. Saya nggak ada yang lari ke saya. Kebetulan adik saya itu punya pembantu. Mbak, kamu teriak sama saya. Papa. Nanti saya kasih duit. Gitu. Betapa bahagianya pada saat Anda memeluk buah cinta Anda. Ya, waktu Anda ingat masih muda, waktu punya anak awal-awal, Anda capek melihat anak Anda, capeknya jadi hilang.
Benar atau tidak? Betul. Sama waktu Anda baru menikah juga, pulang kerja langsung ingin cepat pulang. Benar atau tidak? Karena melihat istri begitu cantik, aduhai. Rambut digerai, pakai lipstik tipis, baju daster. Kakak pulang, iya, ini capek ya. Ayo saya bawain tasnya. Mau minum nanti aku buatin ya, kakak istirahat dulu. Wow. Gue pulang dari seminar ini ya, paling jam 11 anjing pasturan gitu ya. Lihat, ada kebermaknaan. Ada kebermaknaan. Jadi lihat di sini, kita harus sadar bahwa dalam hidup itu tidak ada yang namanya takdir dalam gereja Katolik. Semua pilihan. Kenapa saya jadi gini? Karena saya jadi begini. Kenapa hidup saya menderita? Karena Anda tidak pernah mau mengampuni orang yang membuat Anda menderita. Jangan lupa itu. Kenapa saya tidak suka cita? Karena Anda menyimpan dendam dalam hidup Anda. Mengapa Yesus ngobrol tentang pengampunan berapa kali? 70 kali 7 kali. Jadi memang pengampunan adalah dasar dari orang kalau mau sukacita lagi. Ini pilihan. Anda menjadi orang yang menderita karena Anda tidak mau dibebaskan oleh Tuhan. Sama ada orang-orang yang Romo tolong doakan saya ya Romo, bapak-bapak. Minta supaya saya nggak sakit paru-paru Romo, tapi ngerokok terus. Saya suruh ngomong, Pak, kalau minta didoakan jangan buat susah Tuhan. Kata saya. Gak minta sakit paru-paru tapi ngerokok. Jadi tolong, kalau Anda minta mujizat kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, buat jalan supaya Tuhan bisa menolong Anda. Ada anak OMK nih, minta didoakan oleh saya supaya dapat jodoh. Tapi gak pernah mau kumpul dengan laki-laki. Kata saya, jodoh kamu ya nyamuk. Kalau kamu mau jodoh, keluar dari rumah. Datang pertemuan. Jangan ke gereja terus. Jodoh kamu siapa? Pastor paroki nanti. Jadi maaf, tidak ada takdir. Kita yang menciptakan apa jalan hidup kita. Jadi kalau saya mau menciptakan, saya ingin sehat. Saya Pak, Bu, saya pastor yang selalu ingin sehat. Maka apa? Seminggu 3 kali saya selalu bersepeda. Saya olahraga. Saya tahu saya agak susah nahan dari godaan yang hauce itu. Apalagi yang namanya samcan babi. Aduh Tuhan, itu nikmatnya dunia, saudaraku. Aduh, itu kalau udah babi kering itu saudara-saudara dimakan. Ini indahnya kalau tidak menikah. Karena kalau menikah pasti istri berkata, udah. Nanti kalau fiancé saya yang ngurus gitu. Ini Bapak Ibu yang terkasih, saya tahu. Saya tidak bisa menahan diri kalau makan. Maka saya olahraga. Saya harus sehat, saya harus bugar. Jadi jangan sampai saya pun berdoa, Tuhan sehatkan saya. Makan seenaknya, olahraga nggak pernah, tidur kemalaman. Ya ampun. Anda menciptakan hidup Anda sendiri yang hancur. Maka sekali lagi ini pilihan.
Jadi tolong di sini selalu berpikir kalau Anda tidak bahagia hidup dalam perkawinan, bukan karena salah pasangan Anda. Halo? Ingat itu. Kenapa bukan salah pasangan saya, Romo? Karena Anda tidak bisa mengubah pasangan Anda. Anda hanya bisa mengubah siapa? Kebahagiaan itu mulai dari siapa? Tolong ingat. Tolong ingat. Masih baperan? Jadi kebahagiaan itu ada di dalam tangan saya. Kedua, mari kita lihat Yesus punya misi hidup. Apa misinya? Kehendak Tuhan. Dan ini yang susah, gak gampang. Maka doa yang paling dahsyat adalah apa? Terjadilah padaku seturut kehendak. Kenapa? Karena aku ini hamba. Hamba Tuhan. Karena seringkali umat salah. Suka menjadi tuannya Tuhan. Merintah-merintah Tuhan. Tuhan beri rezeki. Tuhan tolong saya disembuhkan. Kalau saya sembuh, saya akan pelayanan. Tuhan, semoga suami saya bertobat. Biar dia jadi orang baik. Supaya saya bahagia. Kita memerintah Tuhan. Tetapi Yesus terbalik. Dia mengikuti apa yang Tuhan minta. Dan Bapak Ibu ini tidak gampang. Kenapa? Karena seringkali Tuhan minta sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Ini berat. Berat banget. Tuhan minta saya mengorbankan sesuatu yang paling saya jaga. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah tidak mau ada Allah lain dalam hidup kita. Hidup Yesus diwarnai dengan mati raga, doa yang ketat, dan penyangkalan diri. Ini harus menjadi kebiasaan seorang beriman, pelayan. Yaitu apa? Punya rutinitas doa pribadi. Karena doa itu adalah saat kita untuk apa? Untuk bercengkrama dengan Tuhan. Ingat, kalau saya ibu, kalau saya datang pada ibu, saya mau pinjam uang 10 juta, ibu kasih. Nah, ya benar, ibu jujur, mikir dulu. Kenapa? Karena baru ketemu dengan ibu. Tapi kalau kita sering sekali kontak, saya tahu ibu, kita sering ngobrol, ibu tahu saya dekat sekali dengan ibu, saya tahu keluarga ibu semuanya, saya datang ibu 10 juta, dikasih atau tidak? Lihat, dikasih. Kenapa? Tidak hanya kenal, tetapi juga apa? Percaya. Betul. Percaya. Jadi, kalau saya makin sering berhubungan dengan Tuhan, apa akibatnya? Ya Allah, gitu aja susah, ya ampun. Tuhan tolong buka hati mereka, Tuhan. Rasanya mah ini menurut saya mau uskup, mau paus yang ngasih juga gak akan bertobat. Ya, saya ulangi cerita yang di sini. Baru sekarang saya memberi seminar, saya menderita batin seperti ini. Ibu kan tadi ngomong, saya nggak beli 10 juta, nggak kenal, pikir dulu. Tapi setelah kita kenal dekat, saya langsung kasih. Kenapa? Percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, tolong jawab ya.
Biar saya malam ini tidur tenang. Kalau saya sering berhubungan dengan Tuhan, maka makin lama saya akan makin kepada Tuhan. Makin kenal, dekat, dan percaya. Terima kasih Tuhan. Biarkan hamba-Mu beristirahat dengan tenang malam ini. Akhirnya pinter juga. Makin percaya. Jadi saya sadar kalau saya minta ini saya percaya kepada Tuhan. Saya bukan omong kosong dengan Tuhan. Dan yang lainnya, coba belajar mati raga. Mati raga itu berarti apa? Melakukan sesuatu yang tidak saya sukai. Dan menghindari yang saya sukai. Itu mati raga. Misalnya, saya ada orang-orang tertentu yang saya hindari dalam pelayanan. Kan ada tuh kadang-kadang ada orang-orang itu kalau datang, seneng dia datang. Tapi kalau ada orang-orang itu yang datang, alah dia datang. Aduh ngedekatin saya. Pasti ngutang lagi gitu. Dan ada orang-orang yang membuat gelisah kayak gitu. Justru orang-orang itu tidak saya hindari. Saya dekati, saya sapa. Maka saya coba belajar waktu untuk mau menyapa. Tindakan cinta itu kecil. Mati raga. Ada orang-orang tertentu yang susah senyum. Gitu ya. Beri senyum. Mati raga kita. Belum tentu dia senyum lagi. Betul, tapi itu mati raga. Kenapa? Karena cinta kadang-kadang ditolak. Jadi mati raga itu berarti apa? Mematikan diri sendiri. Maka kalau kita berbicara tentang sebuah pelayanan yang tidak mau baperan, maka apa yang harus dikatakan oleh Bapak Paus? Siapa sebenarnya pendorong penginjilan, pelayanan dalam hidup kita dan dalam gereja? Paulus mengatakan Roh Kudus. Jadi orang itu hanya bisa menjadi pelayan yang benar kalau dirasuki dan dituntun oleh Roh Kudus. Jadi orang itu hanya dirasuki oleh Roh Kudus kalau apa? Orang itu mau bekerja sama dengan kita. Maka kalau Yesus berkata kepada para rasul, kau nanti akan menjadi pewarta yang hebat setelah turunnya Roh Kudus. Sebelum turunnya Roh Kudus, apa yang dilakukan oleh para murid? Mereka mengeram diri. Itu ngamar. Nutup pintu rapat-rapat. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta apa yang terjadi? Mereka keluar dan berkata, bunuh kami. Kami tidak dapat mati. Itu orang-orang yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, kalau ada pelayan yang baperan, berarti belum ada Roh Kudus di hati. Jangan disindir, jangan disinggung, didoakan saja. Anda pun demikian. Kalau Anda masih melayani baperan, berarti Roh Kudus belum ada di hati Anda. Anda tidak mau melayani pasangan Anda karena pasangan Anda menyebalkan, Roh Kudus hilang dari hati Anda. Maka Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat bacaan Injil beberapa minggu yang lalu. Yesus pernah berkata, kalau kamu yang jahat bisa memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan apa? Ia akan memberikan apa? Apa aku ini? Masa gitu aja nggak tahu?
Saya ulangi ya. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan. Kok apa yang kamu minta? Aduh Tuhan. Pak Heru tolong jangan dipanggil lagi saya ke sini, cukup. Sudah cukup, mau dibayar berapapun gak mau lah saya. Kitab sucinya beda kita Pak. Saya belum pernah mendengarkan seperti ini. Apa yang kamu minta, maka aku akan beri. Apa yang kamu minta. Di sini di Brimob ada tim penembak nggak? Menurut saya nggak dosa deh nembakin orang-orang kayak gini. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Roh Kudus. Sudah taati imammu, Roh Kudus, malah Roh penolong lagi. Dia bisa, dia menolong, tapi ditulisnya Roh Kudus di situ. Roh Kudus. Cuma saya kadang aneh. Anehnya gini. Oh Yesus ngomongnya kayak gitu ya. Saya mohon kesembuhan, dikasihnya Roh Kudus. Saya mohon supaya usaha saya nggak bangkrut, dikasihnya Roh Kudus. Aneh nggak? Anda bingung kan, kelihatan dari wajahnya bingung banget. Bingung ya Pak? Betul. Saya juga bingung. Benar. Waktu saya berdoa saya bingung loh. Saya bingung benar. Tuhan, kalau umat Kalpa 2 ini minta supaya diberi rezeki, tapi Tuhan ngasihnya Roh Kudus, nggak nyambung. Nyambung atau enggak? Nyambung. Justru Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita untuk apa? Untuk menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi Yesus memang ngasihnya Roh Kudus, itu dahsyat banget. Maka tadi ada beberapa kesaksian dari Romo, saya divonis sakit kanker, saya divonis sakit sakit. Kenapa orang ini masih punya sukacita? Kenapa orang ini masih punya harapan? Kenapa orang ini masih punya kekuatan? Karena Roh Kudus. Tuhan tidak mencabut sakit dari tubuhnya, tetapi Tuhan ngasih Roh Kudus supaya orang itu kuat dan menjadi saksi. Jelas Bapak Ibu? Ya udahlah, selesai lah. Maka Bapak Ibu, mohon maaf dengan penuh kekecewaan, saya menutup seminar ini. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mohon. Terima kasih Yesusku buat anugerahnya. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur bahwa kami telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu untuk mengimani Yesus sebagai penyelamat kami. Kami bersyukur hari-hari hidup kami ada dalam tangan kemurahan hati-Mu. Bapa, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, seluruh kekhawatiran kami, seluruh permasalahan kami. Berjalanlah Tuhan bersama kami. Kami tidak memohon supaya hidup kami dimudahkan.
kami minta supaya Engkau menguatkan kami. Sehingga salib seperti apapun berani kami pikul karena Engkau menyertai kami. Dan Kau telah berikan teladan pada kami, Yesus Putra-Mu yang setia. Biarkanlah pelayanan demi pelayanan yang kami jalani menjadi saat bagi kami untuk memurnikan cinta kami padamu. Bapa, turunkan berkat-Mu atas keluarga anak-anak-Mu. Jauhkan penyakit, mara bahaya dari hidup mereka. Jauhkan kuasa kejahatan dan godaan-godaan si jahat. Buka pintu rezeki bagi anak-anak-Mu. Sejahterakan mereka dengan rahmat, kasih, dan pertolongan. Berkat Allah melimpah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.